Urban Legend Bajaj.id mendatangi sebuah truk maut yang dulu pada Juli 2012 itu pernah terjadi kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang. Nah, salah satu saksi dari peristiwa maut itu adalah truk tronton ini. Jadi sekedar mengingatkan kembali kepada semuanya bahwa pada saat itu terjadi kecelakaan antara mobil Innova dengan truk tronton, di mana truk tronton ini sedang melaju dan melewati perlintasan semampir. Nah, saat itulah kemudian ada mobil Innova yang melanggar lampu lalu lintas dan akhirnya menabrak truk ini. Truk yang bermuatan peti kemas jatuh terguling dan menimpa mobil Innova. Saat itu juga menewaskan 5 orang penumpang dari mobil Innova. Sejak itu kemudian truk ini disimpan di parkirannya Dinas Perhubungan. Ini kita bisa lihat bagaimana kondisi truk ini saat ini seperti ini, sudah tidak terawat. Dan yang menjadi menarik dari truk ini adalah bahwa banyak masyarakat sekitar yang menceritakan bahwa truk ini sangat angker. Kita hari ini datang untuk mencoba membuktikan apakah benar bahwa kawasan di sini memang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Saya mengajak juga Mbak Novi, ini adalah reporter Bajaj.id yang memiliki kemampuan untuk bisa merasakan sensasi dari keberadaan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Mbak Novi, kira-kira apa yang Mbak Novi rasakan ketika melihat dari penampakan truk ini, Mbak Novi? Kalau dibilang ini ya Pak, nggak usah diceritakan soal truknya dulu, lokasinya, lokasi sini aja sudah mendukung sekali. Sudah ngeri ya? Iya, memang hawanya memang sudah berbeda. Dan di sini juga kan di jalan kecil gini, jadi memang cukup jarang dilewati. Jauh dari pemukiman ya? Iya. Jarang dilewati orang. Dan sebelum ada truk ini pun, kalau di pohon-pohon seperti ini, memang menjadi habitat mereka? Iya, terutama hantu perempuan, kalau biasa disebut kuntilanak. Kalau saya tadi baru datang tadi, saya langsung lihatnya di situ, di sebelah di baknya. Oh, di bak bagian belakang sana. Sepertinya di mana? Mungkin bisa kita lihat dari sini saja posisinya, biar lebih enak. Ini jadi kita agak kesulitan untuk mendekati truk ya, karena kondisinya juga sudah dipenuhi semak belukar dan kita juga takut ada binatang-binatang. Nah itu Pak, kayak ular, kayak itu. Tadi saya sempat lihat satu ekor ular yang ada di sana. Jadi kita agak berhati-hati ya, ini kondisinya cukup susah untuk dilewati. Dan di sebelah situ Pak, itu ada. Di sebelah mana? Jangan ditunjuk, nanti dia tunjuk balik saya grogi aku kok. Di situ Pak, ya di sebelah situ. Oh, di sebelah sini ya. Di situ itu saya kalau merasakan ada sosok laki-laki. Ada sosok laki-laki duduk di situ. Tapi cuman siluet ya, mungkin karena masih terang. Masih terang. Ya, cuman siluet aja. Dan sepertinya itu juga bukan korban kecelakaan dari truk ini. Memang dia sudah ada di sini, menjadi penunggu di sini. Tapi kemarin sempat baca-baca dari sumber yang lain, memang ada sosok lain yang ada di sini, dan itu wajar ya Pak ya. Kayak di depan itu, di depan situ itu kalau ada sosok pocong itu, iya ada, tapi sudah lusuh di situ. Putihnya itu kafannya itu kotor sekali. Udah mangkak itu. Lama nggak dicuci itu kayak. Mungkin. Mau cari laundry juga nggak berani mungkin Pak. Iya. Jadi
selain apa tadi sosok perempuan ya, Perempuan yang ada di atas sosok perempuan yang ada di atas pohon, terus kemudian seorang laki-laki yang tinggal di tempat ini, dan dia bukan menjadi bagian dari korban kecelakaan ini ya. Bukan. Dia memang sudah ada menunggu di tempat ini. Kemudian yang berikutnya ada pocong. Nah, soal pocong ini memang saya paling sering dengar dari orang yang sering mencari rumput di sini dan anak-anak yang bermain di sini. Mereka sering melihat pocong itu kadang itu ada di balik kemudi. Iya. Ada di dalam sana. Iya, itu anak-anak yang kemarin sempat saya temui bilang begitu. Iya. Dan saya melihat juga itu sosoknya ada. Ya di dalam kemudi itu, di balik di dalam truk itu. Iya. Dan Ya. itu kemungkinan bisa jadi loh ya. Itu ya yang kan mobilnya kan sudah tidak ada. Ya. Ya dia di situ ganti gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau disebut satu persatu ya mungkin. Ini kalau melihat membayangkan bagaimana kecelakaannya dulu memang sangat mengerikan ya. Iya, dulu. Seperti ini kondisinya. Yang selamat kan cuma satu ya Pak? Yang selamat cuma satu. Cuma satu. Dan itu peristiwa kecelakaan yang tergolong paling parah yang pernah terjadi di Kota Kediri. Karena proses evakuasinya truk itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama dan mendatangkan alat berat dari luar kota. Kalau saya ingat. Kalau di bagian belakang ini Pak, ini ada sosok perempuan Pak. Ya itu Pak, ada Pak. Di belakang sini? Iya Pak. Menunduk Pak dia Pak. Nggak tahu kenapa menunduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya? Di belakang situ Pak. Nggak tahu apa ya itu. Sosoknya perempuan. Kalau dibilang kuntilanak, bukan. Dia biasanya kan kalau kuntilanak kan identik sama rambutnya yang panjang. Ya, betul. Bajunya yang seperti daster itu. Ini enggak. Ini pakai baju biasa. Tapi dia menunduk. Terus seperti ada luka di kepala. Apa terlihat itu berdarah, Pak? Bisa jadi ini adalah salah satu korban. Mungkin. Salah satu korban karena pada saat itu ada istri dan anak perempuan dari pengendara mobil Innova itu yang meninggal di lokasi kejadian. Kalau saya baca di kan dulu kan sempat ada kisah terdengar suara perempuan menangis. Ya, mungkin ini mungkin betul. Pak. Oh, ya. Bisa jadi dia belum. Saya pernah tanya kepada salah satu pejabat di Dinas Perhubungan, kenapa truk ini ada di sini? Karena biasanya barang-barang bukti kecelakaan itu selalu ditempatkan di kantor kepolisian. Nah, saat itu bilang bahwa pemiliknya memang tidak mau mengambil. Jadi entah kenapa, saya tidak tahu, orang di sub juga tidak tahu kenapa kendaraan ini tidak pernah diambil oleh pemiliknya. Padahal kalau dikalkulasi secara ekonomi ini masih punya nilai jual, apalagi pada saat itu kondisi truk juga masih belum bagus, belum serusak ini. Itu yang juga masih menjadi misteri. Kenapa pemiliknya sendiri tidak pernah mau mengambil truknya dan justru membiarkan itu terparkir di sini dan menjadi besi tua dan pada akhirnya menjadi tempat habitatnya makhluk-makhluk halus. Jadi terbawa di sini kan kalau dilihat dari lokasinya kan memang kalau meninggalnya secara kecelakaan itu kan bisa tereksploitasi sama wilayah yang juga menyimpan energi negatif. Kita dulu kan juga tidak tahu kan dulunya apa ini. Jadi mungkin makhluk-makhluk itu juga dari dulu sudah ada di sini kan tidak ada yang tahu gitu loh. Jadi tidak bisa dibilang kalau cuma korban kecelakaan itu tidak bisa. Ini kalau kita lihat tempatnya juga memang cukup mendukung untuk menjadi habitatnya makhluk-makhluk itu. Kalau yang sosok besar ada di situ, di pohon itu ada. Pohon itu enggak ya? Iya ada.
Tapi mungkin sudah lama di sini sebelum truk ini ada, dan dia mungkin menjaga. Dia merasa di sini itu wilayahnya. Ini rumahnya gitu. Nah, wilayah kekuasaannya dia. Oke. Kita geser ke sini ya Pak ya. Nah di sini cukup jelas kan Pak. Itu ada apa? Ada ular besar di situ, di dekat apa, di ban itu loh Pak. Oh, di situ ya? Mungkin itu yang dicari Pak Ari tadi. Iya. Jadi saya pernah mendengar cerita dari orang-orang yang bekerja dan beraktivitas di sekitar sini. Mereka cerita, kadang ada orang yang mencari ular. Ketika ditanya, cari apa Pak? Cari ular besar katanya. Tapi tidak pernah ketemu. Setiap kali dikejar tidak pernah ketemu dan hilangnya di truk-truk ini. Oh, ternyata itu ular dari dunia lain ya? Iya, maksudnya tidak kasat mata. Awalnya itu emang tidak enak Pak. Gede ya ukuran ularnya? Iya, tidak lazim gitu loh Pak. Tidak lazim. Soalnya memang bukan ular. Bukan ular nyata. Ya ini geser Mbak Novi, kayaknya Mbak Novi sudah mulai merasakan aura-aura yang membuat tekanan ini sudah menjadi semakin besar. Kayaknya tidak boleh. Jadi teman-teman, ini adalah kondisi dari truk maut yang pernah menjadi saksi sejarah terjadinya kecelakaan berdarah di perempatan Semambir tahun 2012 silam. Dan seperti teman-teman kita ketahui tadi, penampakan visualnya secara kasat mata sudah bisa terlihat bagaimana ngerinya kondisi truk ini. Dan menurut pandangan Mbak Novi juga, bahwa di sini terdapat banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi penghuni truk, baik makhluk yang sudah ada sebelumnya maupun makhluk yang mengikuti setelah keberadaan truk ini. Dan karena narasumber kita sudah mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada di sini, dan kita juga tidak memiliki niatan untuk mengganggu orang makhluk-makhluk atau siapapun yang ada di sini, sebaiknya kita sudahi saja dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bagaimanapun kepercayaan dan keyakinan tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.